Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Renungan Fajar. Pagi hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan tentang penebusan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, penebusan Kristus sangat berarti bagi hidup manusia. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang 23 sampai 25. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kasih karunia Allah, ya, Allah menentukan Yesus turun ke bumi menjadi pendamai bagi kita. Ya, dikatakan di sini dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara dibenarkan dengan cuma-cuma karena iman saudara kepada Kristus Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah kasih karunia yang kita terima. Jadi saudara harus gunakan kasih karunia itu dengan baik, supaya hal yang cuma-cuma karena iman kita kepada Yesus benar-benar membebaskan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang saya akan sampaikan buat saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita buka Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 saya bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 hal di sini saya akan bahas. Yang pertama, penebusan Kristus menebus kita dari segala kejahatan. Pertanyaannya, apakah segala kejahatan itu sudah berakhir? Sudah selesai? Jawaban saya, belum. Kalau kuasa kejahatan itu sudah ditaklukkan. Amin. Nah, kenapa saya berkatakan kejahatan itu belum selesai? Saudara cek diri saudara. Apakah di dalam alam sadar bawah sadar memori halusinasi imajinasi saudara ada hal-hal yang jahat, ada pikiran-pikiran yang jahat yang sehari-harinya datang bermain di dalam halusinasi imajinasi, itu hal yang jahat saudara. Nah berarti untuk kita dibebaskan dari menebus kita dari segala kejahatan, kita harus kerjasama dengan Kristus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus kerjasama. Kita sudah punya iman kepada Kristus, kita sudah baca firman, tapi kenapa pikiran jahat selalu masih ada datang? Saudara harus mencabutnya. Sesuai dengan Yeremia pasal 1 ayat 10, bahwa Yeremia ditetapkan untuk mencabut yang tidak baik, yaitu meruntuhkan yang tidak baik, membinasakan yang tidak baik, merubuhkan semua yang tidak baik, dan menanam yang baik, membangun yang baik, membangun kerajaan Allah, menanam firman Tuhan dalam pikiran saudara, membangun pikiran saudara itu pikiran kerajaan Kristus, menanam kebenaran firman Allah dalam pikiran kita, sehingga kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal pertama ini untuk terlepas dari kejahatan. Kejahatan itu dosa saudara. Ketika saudara berpikir salah, ketika saudara memandang salah, ketika saudara melihat yang salah, mendengar yang salah. Nah ini kita harus cabut. Amarah, rasa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, keraguan dalam diri kita, itu harus dicabut. Sama seperti saya kasih ilustrasi seperti kebun. Saudara nanam jagung, saudara tidak mungkin membiarkan rumput itu lebih tinggi dari jagung. Jagung itu iman saudara, ya. Rumput itu segala yang jahat,
Nah, rumput itu harus dicabut supaya jagung bertumbuh tidak ada hambatan, saudara. Nah, ketika hujan datang atau tanah itu kena air, rumput itu tumbuh lagi. Saudara harus cabut supaya jagung itu lebih tinggi dari rumput itu, supaya hasilnya lebih baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Jadi untuk bebas dari kejahatan itu kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Karena di sini dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Saudara mau bebas dari kejahatan? Katakan amin. Nah, caranya saudara harus kerjasama dengan Roh Kudus untuk mencabut sesuai dengan Yeremia 1 ayat 10. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, setelah kita dibebaskan dari kejahatan, maka dikatakan di sini bahwa dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri. Jadi ketika saudara cabut itu rasa khawatir, amarah, cemas, ragu, saudara akan bersih. Terjadi pengurusan Tuhan, maka roh Kristus yang ada dalam kita, terang Kristus dalam diri kita semakin terang, semakin terang, semakin terang. Amin. Saudara, ini luar biasa. Saudara tinggal sadari itu supaya saudara bisa kalahkan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dengan pertama, ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada pembebasan, maka saudara tidak dikuduskan. Memang kuasa dosa, kuasa si jahat, kuasa iblis itu sudah ditaklukkan. Nah, untuk keluar dari hidup kita harus tolak. Kalau saudara masih genggam, saudara masih menggunakannya, berarti saudara masih memakai dia, saudara masih kerjasama dengan dia. Saudara harus tolak, saudara harus singkirkan itu, cabut dan buang ke api supaya terbakar semuanya. Nah, saudara, itu kita harus kerjakan bersama dengan Roh Kudus. Yang ketiga terakhir dikatakan di sini, yang rajin berbuat baik. Nah, saudara, untuk kita bisa dibebaskan, untuk kita dikuduskan, supaya tujuan Tuhan kita itu rajin berbuat baik, setia berbuat baik, tekun berbuat baik. Kalau saudara belum dibebaskan, secara kuasa sudah, tapi saudara masih genggam itu, bagaimana saudara bisa disebut anak Allah yang kudus? Bagaimana saudara bisa disebut kudus di mata Tuhan, sedangkan saudara masih genggam itu dosa? Saudara harus lepaskan, buang, cabut itu dan buang itu, dan bangun kerajaan Allah dalam dirimu. Tanam kerajaan Allah, tanam kebenaran firman Tuhan, supaya saudara bisa melakukan yang baik. Kenapa? Selama ini lebih dominan dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita nggak mau cabut, kita nggak membuang, sehingga iman kita terhambat. Ya, Yesus menyampaikan benih jatuh di pinggir jalan, benih jatuh di semak belukar, benih jatuh di bebatuan, benih jatuh di tanah yang baik. Jadi yang tiga tadi itu, yang tiga dari pinggir jalan, berbatuan, semak belukar, itu harus dicabut, dibersihkan. Jadi tanah yang baik. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan, penebusan itu, saudara. Penebusan itu sudah selesai. Yesus sudah melakukan kuasanya. Nah, tugas kita diberi kuasa untuk mencabut itu, buang itu. Dengan apa? Dengan tekun. Akhirnya dengan nanti engkau gampang melakukan yang baik, yang jahat itu hilang. Akhirnya saudara menjadi terang, menjadi garam dunia. Dimanapun engkau hadir, banyak orang bertobat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah renungan yang saya sampaikan buat saudara. Singkat ya buat saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa pahami firman ini, bahwa penebusan itu Yesus menebus kita dari segala yang jahat. Ingat, Yesus menebus kita dari segala. Kenapa Yesus menebus kita? Supaya kita dikuduskan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Katakan amin. Terus apalagi? Supaya kita bisa berbuat baik. Nah, pertanyaannya, sampai hari ini saudara masih bergumul dengan dosa saudara. Saudara tinggal cabut yang tidak baik itu, buang sesuai dengan Yeremia 1:10. Dan maka saudara akan tambah dikuduskan.
sampah-sampah di dalam dibuang supaya bersih. Ketika bersih maka kau akan dengan gampang rajin berbuat baik. Katakan amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Sebelum saya akhiri, saya katakan saudara, jangan lupa like, komen channel ini, jangan lupa like channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, supaya saudara mendapatkan, tidak ketinggalan channel ini, mendapatkan firman-firman yang menguatkan, mengingatkan kita untuk terus maju membangun iman kita, saudara. Itulah sebabnya channel ini hadir untuk membangun iman kita. Biarlah firman ini, saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara tetap diberkati Tuhan. Saudara tetap imannya semakin bertumbuh, seperti yang tadi saya sudah kasih contoh ilustrasi jagung itu, semakin naik, dan saudara akan lihat panen raya. Saudara akan panen dengan maksimal. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini saya katakan, biarlah kuasa Roh Kudus memberkati saudara, memberi pengertian untuk saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.